Selamat malam. Selamat datang kembali di channel Altab. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita legenda dari tanah Sumatera, terutama di Sumatera Utara. Cerita legenda ini tentang Danau Toba yang bersumber dari perpustakaan. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah legenda, buat teman-teman yang belum subscribe dan like-nya juga lonceng notifikasinya silahkan diklik. Langsung aja tanpa berlama-lama saya akan coba ceritakan legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Dikisahkan seorang petani kebun bernama Toba. Setiap hari Toba bekerja dengan giat di ladangnya, menanam, mengurusi ladang, serta memanen. Di sela-sela atau di akhir kegiatan berladang, Toba tak jarang pergi ke sungai. Di sungai ia mencari ikan untuk dibawa pulang dan dijadikan santapan, maupun dijual lagi jika berhasil mendapatkan beberapa ikan. Tapi di suatu hari yang biasa-biasa saja, Toba nampak kebingungan. Setelah meladang seharian, perutnya lapar. Ia pergi ke sungai seperti biasa untuk memancing ikan. Tapi anehnya, di hari itu tak satu pun ikan yang berhasil dia tak dapatkan. Sambil menunggu keajaiban, ia berangan-angan seandainya ia memiliki istri, pastilah tak perlu susah payah menunggu tangkapan ikan seperti ini. Toba membayangkan betapa senangnya jika ada seorang istri di rumah yang menyambut ia pulang berladang dan menyiapkan hidangan untuk dinikmati bersama. Lalu kail yang tadi bergeming tiba-tiba bergoyang. Toba pun kaget. Ia buru-buru menarik pancingan. Seekor ikan mas yang besar tersangkut di kailnya. Wah, Toba belum pernah melihat ikan sebesar ini di sungai. Ia segera membawa ikan tersebut pulang ke rumahnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Toba kegirangan. Ia membayangkan betapa nikmatnya santapan hari ini. Seekor ikan besar siap diolah menjadi makanan yang lezat. Setibanya di rumah, Toba bergegas untuk siap-siap memasak. Ia menyimpan ikan tangkapannya baik-baik di dapur, sementara dia mempersiapkan hal-hal yang lain. Namun, betapa terkejutnya Toba ketika ia kembali ke dapur, ikannya sudah tidak ada. Yang lebih mengejutkan lagi, ketika ada sosok perempuan yang begitu menawan. Perempuan itu berterima kasih kepada Toba. Masih terkejut, tapi berusaha bertanya siapa perempuan itu dan mengapa ia ada di rumahnya. Perempuan itu mengaku bahwa dirinya adalah seorang putri yang dikutuk dewa menjadi seekor ikan yang diselamatkan di sungai oleh Toba. Sang putri merasa berhutang budi pada Toba. Sebagai wujud rasa terima kasihnya, sang putri bersedia menjadi istri Toba. Namun, ada satu syarat bagi Toba sebelum mendapatkan istrinya, yaitu merahasiakan asal-usul sang putri dari seekor ikan. Toba tidak keberatan, lantas keduanya pun segera menjadi sepasang suami istri. Waktu terus berjalan dan sepasang suami istri ini akhirnya dikaruniai seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Samosir. Samosir menjadi kebanggaan sang ayah, terutama sang ibu yang sangat mencintainya. Namun, berbeda dengan sang ayah yang amat rajin dan giat bekerja, Samosir tumbuh menjadi anak pembangkang. Tak jarang kedua
Orang tuanya dibuat pusing oleh tingkah lakunya. Bukan cuma itu saja, konon nafsu makannya pun luar biasa besar. Bahkan sang ayah harus semakin giat berladang demi mencukupi kebutuhan makan anaknya yang luar biasa besar. Sayangnya, Samosir enggan membantu atau bahkan sekedar menemani ayahnya berladang. Namun berbeda dengan sang ayah yang amat rajin, giat, saking besar cintanya Toba pada anaknya. Ia sama sekali tidak pernah mengeluh. Toba tetaplah seorang pekerja keras yang giat dan rajin. Sementara hari ini ia pergi ke ladang seharian demi membahagiakan keluarga kecilnya. Di suatu hari, Samosir diminta bantuan oleh ibunya di tengah hari yang terik panas. Sang ibu meminta meminta tolong pada Samosir untuk mengantar makanan sang ayahnya di ladang. Tentu saja Samosir tak langsung menurutinya. Sambil bersungut-sungut, ia termaksa mengiyakan permintaan ibunya. Sepanjang perjalanan ia tak berhenti mengeluh sambil bermalas-malasan dan berlama-lama di jalan. Samosir merasa kelaparan. Ia membayangkan terus masakan ibunya yang nikmat. Apalagi makanan yang ada di tangannya itu. Dari aromanya saja ia sudah bisa membayangkan kenikmatannya. Bukannya lekas-lekas diantar ke ayahnya, Samosir malah bolak-balik mengintip bekal makanan siang ayahnya. Sampai akhirnya ia tergoda untuk memakannya. Pikirnya, sedikit saja ia makan pasti ayahnya tidak tahu. Tapi rupanya mencicipi satu kali tidaklah cukup. Dengan tetap berlambat-lambat, ia kelaparan lagi. Di perjalanan, Samosir kembali memakan sebagian bekal makan siang ayahnya. Kejadian itu terus terjadi hingga berkali-kali, hingga ia tiba di ladang bertemu ayahnya. Toba lekas-lekas berhenti dari kegiatan di ladang. Buru-buru ia mengambil anaknya yang membawa makan siang. Namun, betapa terkejutnya Toba ketika membuka bungkusan makan siangnya. Kosong, tak nampak sesuap nasi untuk ia makan. Rasa lapar di tengah siang yang terik ditambah tengah ladang dari pagi membuat Toba marah. Ia menghardik Samosir dengan mempertanyakan kemana makanan untuknya. Samosir mengaku bahwa dirinya tak kuasa menahan lapar di jalan. Aroma masakan ibunya yang begitu nikmat membuat ia ingin memakannya. Tanpa rasa bersalah dan berkata-kata dan raut wajahnya, Samosir membuat ayahnya semakin marah. Kali ini Toba benar-benar diamuk kecewa. Ia benar-benar emosi padanya. Sumpah serapah keluar dari mulutnya. Ia menghardik Samosir sebagai anak yang tidak tahu diri dan tidak tahu diuntung. Amarahnya membuat Toba kelewat melontarkan umpatan pada Samosir. Dasar anak ikan, bentak, teriak pada Samosir. Samosir pun kaget. Toba makin memperjelas ucapannya. Samosir memang anak dari perempuan yang dulunya seekor ikan. Rasa jengkel, kesal, dan luapan emosi membuat tak sadar bahwa dia telah mengingkari janjinya pada sang istri. Mendapat kenyataan seperti itu dari ayahnya, Samosir buru-buru pulang. Diiringi tangis dan kesedihan, ia cepat-cepat lari menuju rumahnya. Setiba di rumahnya, ibunya pun kaget mendapat anak menangis. Samosir langsung memeluk ibunya dan mengadukan perkataan ayah. Betapa kaget dan sedihnya sang ibu melihat perasaan anaknya terluka oleh perkataan ayahnya sendiri. Ditambah perkataan Toba pada sang anak juga melukai hatinya sebagai istri. Toba telah mengingkari janjinya sebelum menjadikan istri, yakni mengungkap asal-usul dari seekor ikan.
Dalam rasa marah, sedih, dan kecewa, ia pergi bersama anak dari rumah. Toba yang menyadari ucapannya bergegas pulang dari ladang menuju rumahnya. Namun ia terlambat. Sang istri dan anaknya sudah tidak ada di rumah. Saat itu, langit pun diliputi awan gelap, gemuruh terdengar dari seluruh penjuru, seakan ikut marah karena Toba mengingkari janjinya. Ia berlari tanpa arah, ke sana ke sini ia berusaha mencari istri dan anaknya. Toba tak berhasil mendapati istri dan anaknya, keduanya pun menghilang tanpa jejak. Sementara itu, sang putri yang pergi bersama Samosir, sang anak, sudah mengetahui akan terjadi bencana besar ketika itu juga. Dari langkah-langkah kakinya di tanah yang dia pijak perlahan, air keluar terus-menerus. Sambil terus pergi menjauh, ia berusaha menyelamatkan sang anak. Ia menyuruh Samosir untuk pergi ke daratan yang lebih tinggi di desa itu. Keduanya pun berpisah dalam rasa sedih yang teramat dalam. Sang putri terus berlari, tapi air terus keluar dari tanah yang ia pijak hingga akhirnya memenuhi seluruh penjuru desa. Air tak terbendung lagi. Dengan cepat, seluruh desa tenggelam. Sang putri kembali menjadi ikan. Saking besarnya luapan air, daratan luas tersebut berubah menjadi danau. Dan danau itulah yang kini kita kenal dengan sebagai Danau Toba. Dataran yang tinggi berhasil menjadi tempat Samosir, dari lantas menjadi Pulau Samosir. Oke lah teman-teman, mungkin ceritanya sampai di sini ya. Untuk kritik dan saran silahkan di komen. Oke, selamat menikmati malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.